Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walaupun. Pada video kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia. Pada video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mengendalikan inflasi adalah dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, apakah sekarang kalian masih ingat tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi ini saya sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang kita bahas pertama pengertian, tujuan, dan instrumen dari kebijakan moneter. Sekarang pengertian kebijakan moneter terlebih dahulu. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Pemerintah akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat itu berkurang. Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, maka pemerintah akan menguranginya. Untuk apa tujuan pemerintah melaksanakan atau melakukan kebijakan moneter ada beberapa. Yang pertama, secara garis besar, bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini kalau diperluas lagi memiliki tujuan sebagai berikut. Apabila sudah tercapai, apabila ini kestabilan nilai rupiah sudah terpelihara atau tercapai, maka secara garis besar akan mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor. Yang kedua, akan menjaga kestabilan ekonomi. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga. Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat berpengaruh terhadap tingkat harga yang berlaku di pasar. Jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi kebutuhan akan menyebabkan inflasi. Inflasi akan berdampak menurunnya nilai mata uang karena daya beli masyarakat yang menurun. Dengan tingkat harga yang stabil, daya beli masyarakat akan terjaga. Daya beli masyarakat yang stabil dapat menciptakan keadaan ekonomi yang kondusif dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan kesempatan kerja. Jumlah uang yang beredar apabila terkendali dan sesuai dengan kebutuhan akan mendorong kestabilan ekonomi. Perekonomian yang stabil akan berdampak positif terhadap iklim investasi. Para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Apabila banyak investor yang menanamkan modalnya di negara tersebut, berarti akan membuka banyak perusahaan-perusahaan baru yang bisa menyerap tenaga kerja. Sehingga pengangguran akan berkurang dan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, apabila ini kondusif, akan membuka kesempatan kerja yang luas. Apabila kondisi negara kita stabil, maka akan berdampak positif terhadap investor. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ini tujuan, ada 5 tujuannya. Sekarang kita akan membahas instrumen kebijakan moneter. Ini ada 5. Kebijakan yang pertama, diskonto. Apa yang dimaksud dengan kebijakan diskonto? Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak atau melebihi, maka pemerintah akan menaikkan suku bunga bank. Apabila suku bunga bank
meningkat, maka akan mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga bank. Dengan menurunnya tingkat suku bunga bank, maka masyarakat akan menarik dananya di bank dan akan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan. Misalnya, dana tersebut digunakan untuk membuka usaha, apakah di perusahaan jasa atau di perusahaan dagang, atau membeli surat-surat berharga atau membeli emas untuk investasi. Yang kedua, instrumen kebijakan moneter yang kedua adalah operasi pasar terbuka. Kebijakan ini diberlakukan oleh pemerintah untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti surat obligasi dan sertifikat Bank Indonesia. Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit, maka pemerintah akan membeli kembali surat-surat berharga yang sudah dijual kepada masyarakat, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat akan bertambah. Yang ketiga, penetapan cadangan kas minimum oleh Bank Umum adalah kebijakan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang harus dimiliki oleh Bank Umum. Pada saat jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, maka pemerintah akan menaikkan cadangan kas. Kenaikan cadangan kas minimum mendorong Bank Umum untuk menambah cadangan uang tunai dan akan mengurangi penyaluran dana kepada masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Saat jumlah uang yang beredar sedikit, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kas minimum Bank Umum, sehingga akan mengurangi cadangan uang tunainya dan akan menambah penyaluran dana kepada masyarakat, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat akan bertambah. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini diberlakukan oleh Bank Indonesia dengan memberikan persyaratan kredit yang ketat untuk memperoleh pinjaman dari bank. Saat jumlah uang yang beredar banyak, maka pemerintah akan memperketat syarat pemberian kredit sehingga jumlah uang beredar bisa dikurangi. Pada saat jumlah uang yang beredar sedikit, pemerintah akan melonggarkan persyaratan kredit sehingga jumlah uang beredar akan banyak. Yang kelima, himbauan moral. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan memberikan saran-saran melalui pengumuman, pidato, anjuran kepada masyarakat melalui media massa. Himbauan moral ini ditujukan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pada para pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan dunia moneter, seperti pelaku ekonomi, yaitu konsumen, perusahaan, pemerintah, masyarakat luar negeri, dan lembaga keuangan lainnya, dan bank. Jadi ini instrumen-instrumen kebijakan moneter untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat supaya stabil. Yang berikutnya, cara yang berikutnya untuk mengendalikan inflasi adalah dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang akan kita bahas ini ada tambahannya ini aja, perbedaannya dengan kebijakan moneter. Pengertian, tujuan, jenis-jenis kebijakan fiskal, dan instrumen kebijakan fiskal. Sekarang, pengertian kebijakan fiskal. Saat terjadi resesi,
atau penurunan perekonomian seperti saat sekarang berpotensi merugikan perekonomian. Maka pemerintah berusaha untuk mempengaruhi perekonomian dengan menambah pembelanjaan barang dan jasa agar produksi perusahaan tetap terjaga. Perubahan pembelanjaan negara tentu harus diimbangi dengan perubahan penerimaan negara. Tindakan pemerintah untuk mengubah anggaran pendapatan belanja negara ini merupakan inti dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud mempengaruhi jalannya perekonomian. Jadi, merubah pengeluaran dan diimbangi dengan penerimaan anggaran juga. Sekarang kita masuk ke tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan produksi nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Bagaimana penerapan kebijakan fiskal dapat bermanfaat untuk memperluas kesempatan kerja? Kita lihat di sekitar kita, banyaknya proyek-proyek pembangunan berbagai fasilitas publik terus dilaksanakan dari tahun ke tahun oleh pemerintah. Seperti pembangunan sekolah, kita, pembangunan jalan, renovasi jembatan, dan fasilitas publik lainnya sedang digerakkan di tempat kita. Salah satu tujuan pemerintah selalu melaksanakan pembangunan dan renovasi infrastruktur publik adalah untuk memperluas kesempatan kerja. Kita lihat di sekitar lingkungan kita banyaknya tenaga kerja yang bekerja untuk pembangunan sekolah kita. Seandainya pemerintah tidak melakukan pembangunan secara berkelanjutan, para pekerja tersebut tentu akan menjadi pengangguran dan berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan. Tujuan kebijakan fiskal yang keempat, pendapatan negara berpengaruh pada usaha pemerataan pendapatan, menstabilkan harga barang, menciptakan, ini ada 5 tujuan dari kebijakan fiskal. Yang berikutnya fungsi. Fungsi kebijakan fiskal di sini ada 3. Kebijakan fiskal ini memiliki fungsi yang sangat penting, terutama dalam mengurangi jumlah pengangguran. Penerapan kebijakan fiskal dapat meningkatkan pengeluaran agregat sehingga produksi nasional dapat bertambah dan penggunaan tenaga kerja dapat berlangsung secara optimal. Jadi mengurangi pengangguran. Seperti contoh pembangunan tadi, mengurangi pengangguran. Fungsi kebijakan fiskal ini ada 3. Ini ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini berkaitan dengan upaya untuk mendorongnya terciptanya efisiensi perekonomian dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fungsi alokasi ditempuh dengan cara mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat secara efisien. Faktor-faktor produksi ini sudah kita bahas di kelas 10, ada 4. SDA, SDM manusia, SDM modal, dan skill. Faktor-faktor produksi yang dikelola secara baik akan dapat membantu pemenuhan kebutuhan rakyat dan memberi dampak positif terhadap perekonomian. Jadi pemanfaatan faktor-faktor produksi secara baik dan efisien.
Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi memiliki berbagai sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan, serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Bagaimana pemerintah mewujudkan fungsi tersebut? Distribusi kemakmuran dapat dicapai melalui pemerataan distribusi pendapatan. Pemerataan distribusi pendapatan akan mengurangi kesenjangan antara masyarakat golongan ekonomi atas dengan masyarakat golongan ekonomi bawah. Yang fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas bertujuan memelihara keseimbangan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Esensi dari fungsi stabilisasi ini adalah mendorong terciptanya stabilitas fundamental perekonomian dan mengurangi resiko tertentu akibat gejolak perekonomian. Jadi ada 3 fungsi penting kebijakan fiskal diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi inflasi. Sekarang yang berikutnya kita masuk ke jenis-jenis kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Di sini ke jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang. Apa yang dimaksud dengan kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan anggaran seimbang ini merupakan anggaran menyusun penerimaan dan pengeluaran agar jumlahnya selalu seimbang atau sama besar. Kebijakan anggaran seimbang memungkinkan suatu negara tidak melakukan pinjaman atau utang, baik terhadap utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Tapi jika perekonomian sedang mengalami depresi, pemerintah sebaiknya tidak menggunakan kebijakan anggaran ini karena berpotensi memperburuk keadaan perekonomian. Yang kedua, kebijakan anggaran defisit. Yang namanya defisit pasti pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Penerapan kebijakan anggaran defisit memiliki dampak positif bagi perekonomian, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan anggaran ini kemungkinan negara mengajukan utang dengan batas tertentu. Pinjaman tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk menambah modal bagi perekonomian nasional. Yang ketiga, kebijakan anggaran defisit surplus. Jadi kebalikan dari defisit. Ini berarti penerimaannya lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan anggaran surplus memosisikan penyusunan penerimaannya lebih besar daripada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan kebijakan anggaran surplus ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah pengeluaran, sehingga diharapkan jumlah barang dan jasa yang diminta tidak bertambah. Yang keempat, kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran dinamis disusun dengan cara menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang semakin besar. Kebijakan anggaran dinamis ini diperlukan karena pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai negara APBN semakin besar. Jadi ada 5 jenis kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Yang berikutnya, yang terakhir, instrumen-instrumen apa saja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Pertama, pajak. Kita sudah mengetahui bahwa pajak ini 75% atau lebih kurang 75%
Sumber penerimaan negara bersumber dari pajak. Pajak memiliki kontribusi dalam penerimaan satu negara. Baik di tahun 2019 saja kontribusi pajak sebesar 73,47%. Dan target APBN 2019 besar kecil pajak yang dipungut negara mempengaruhi besar penerimaan yang akan diperoleh negara. Oleh karena sangat mempengaruhi penerimaan negara, maka pajak merupakan instrumen sangat efektif untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal. Saat terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tarif pajak untuk mengurangi jumlah pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau pajaknya naik, otomatis harga barang yang akan kita beli juga meningkat. Penurunan jumlah pembelian akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Jika konsumsi masyarakat berkurang, tingkat permintaan agregat akan menurun dan perekonomian kembali stabil. Instrumen yang kedua, belanja pemerintah. Apa tanggapan kalian apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan akan menaikkan gaji pegawai negeri? Ada maksud pemerintah. Saat perekonomian mengalami kelesuan, pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri. Kenaikan tersebut ditujukan untuk meningkatkan permintaan agregat masyarakat. Kestabilan jumlah permintaan agregat mampu mendorong kestabilan produksi rumah tangga produsen atau perusahaan, sehingga jumlah output dalam perekonomian tetap terjaga. Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk menambah belanja pemerintah dengan cara menambah pembelian barang atau jasa untuk kegiatan operasional pemerintahan. Penambahan anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendorong laju pertumbuhan output produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika perusahaan tetap berproduksi, pengusaha tidak akan mengurangi jumlah pekerja sehingga pengangguran dapat ditekan. Jadi, ini instrumen kebijakan fiskal yang ketiga. Yang ketiga adalah subsidi. Pasti kalian sudah sering mendengar kata-kata subsidi. Yang dimaksud dengan subsidi adalah pemberian insentif dari pemerintah untuk menciptakan keterjangkauan harga barang bagi masyarakat. Pada saat COVID-19 ini, pemerintah banyak memberikan subsidi-subsidi kepada masyarakat. Sebagai contoh, subsidi ini diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Sebagai contoh, jika harga barang kebutuhan pokok naik, sementara pendapatan masyarakat tetap, maka masyarakat tidak akan mampu menjangkau harga barang-barang, sehingga pemerintah akan memberikan subsidi seperti subsidi listrik, BBM, gas LPG 3 kg, gas, subsidi BPJS, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya, apakah subsidi itu tepat sasaran? Hanya dinikmati oleh masyarakat yang berpendapatan rendah? Yang keempat, instrumen kebijakan fiskal yang keempat adalah pinjaman publik. Ada kalanya di dalam APBN jumlah penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, sehingga kita akan mencari pinjaman kepada pihak lain. Pinjaman publik diperoleh pemerintah dengan menerbitkan dan menjual surat berharga berupa surat utang dan surat obligasi kepada masyarakat. Selain mengatasi kekurangan dana untuk membiayai APBN, pinjaman publik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dan dari negara lain. Nah, ini kita sudah mempelajari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia. Sekarang, sebagai seorang siswa,
Sebagai seorang pelajar, untuk mendukung kebijakan moneter, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, Anda dapat mengkonsumsi barang sesuai prioritas kebutuhan dan mengutamakan membeli produk dalam negeri. Jadi, yang bisa kalian lakukan untuk mendukung kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, mengkonsumsi barang-barang sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, selalu mengutamakan membeli produk-produk dalam negeri. Yang bisa kalian lakukan untuk mendukung kebijakan fiskal, yang pertama, kita dapat mengingatkan keluarga atau orang-orang yang ada di sekitar kita untuk selalu taat membayar pajak, dan juga mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tidak mengkonsumsi barang-barang yang disubsidi pemerintah. Ada dua. Yang pertama, mengingatkan keluarga atau lingkungan kita untuk selalu taat membayar pajak. Yang kedua, untuk tidak mengkonsumsi barang-barang yang disubsidi pemerintah kalau kita termasuk golongan masyarakat yang berpendapatan atas, menengah ke atas. Jadi pendidikan karakter yang disampaikan di sini adalah dalam mengingatkan keluarga atau lingkungan di sekitar kita, kita harus mengingatkannya dengan sifat yang sopan dan santun, agar apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan bersama. Terima kasih, hanya ini materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, silakan dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.